nama saya Erlina Giawa, NIM 855858507, mahasiswa UT, Pokjar Nias Barat, semester 8. Di video kali ini saya akan mempraktekkan simulasi mata pelajaran PKR di RPP kelas rangka. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Nah, pada saat ini mungkin anak-anak semua bertanya kenapa kita disatukan dalam satu ruangan. Karena salah satu guru di kelas 5 tidak bisa hadir, jadi ibu akan menggantikannya dengan membuat kalian dalam satu ruangan. Sebelum kita mulaikan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membawa kita ke dalam doa. Doa dimulai, doa selesai. Nah, anak-anak semua, apakah kalian pada hari ini semua hadir? Ya, tentu hadir kan? Ya. Nah, apakah sebelum kita memulaikan materi kita, ibu mau tanya, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Iya, betul, materi minggu lalu yang mengenai tentang lingkungan alam. Sebelum kita mulai materi kita, ibu mau kita berdiri, terus ibu mau kita melaksanakan tepuk fokus biar anak-anak semua fokus. Nah, ikuti gerakan ibu. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Oke, tepuk tangan. Pada saat ini kita akan mempelajari yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 dan PKN untuk kelas 5. Nah, sebelum kita memulai, ibu akan menjelaskan apa itu tujuan dari materi kita pada saat ini. Yaitu di Bahasa Indonesia di kelas 4, tujuannya yaitu siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks dan kemudian menuliskan kalimat utama setiap paragraf. Sedangkan di kelas 5, di materi mata pelajaran PKN, siswa dapat menyebutkan berbagai macam organisasi di lingkungan sekolah serta menjelaskan fungsi dan tujuan organisasi-organisasi tersebut. Sudah paham kan kalian semua tentang tujuan materi kita pada saat ini? Ya, baik. Sebelum kita memulai kita untuk kelas 5, ibu harap kalian membuat kelompok. Seterusnya di dalam kelompok itu kalian mendiskusikan apa saja organisasi-organisasi yang terdapat di lingkungan sekolah. Diskusikan ya. Untuk kelas 4, ibu akan menjelaskan sedikit materi, di mana di sebelah kanan ibu terdapat sebuah cerita yang berjudul Aku Telah Sadar, di mana dalam sebuah cerita ini terdapat beberapa paragraf. Yang pertama seperti beberapa bulan yang lalu itu merupakan paragraf yang pertama, dan paragraf yang kedua yaitu Aku kesal, jengkel, dan bosan, itu paragraf kedua. Sedangkan paragraf ketiga yaitu suatu hari, dan sedangkan paragraf keempat namun, dan paragraf kelima ibu diam saja, dan paragraf yang terakhir yaitu kini aku sadar. Di mana di dalam cerita ini terdapat beberapa paragraf. Mengerti apa yang sudah ibu jelaskan? Baik, kalau sudah mengerti, kita akan membuat kelompok yaitu terdiri dari 4 orang. Di dalam setiap kelompok mendiskusikan materi yang sudah ibu jelaskan, tapi dengan judul yang berbeda seperti peristiwa di sekitarku. Nah, contohnya kalian seperti contohnya di sekitar sekolah. Jadi kalian ambil contohnya itu di sekitar sekolah. Coba diskusikan. Baik, kelas 5, apakah sudah siap kelompoknya? Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah siap ya? Bagaimana kelompok 2? Sudah? Nah, sebelum kita presentasikan hasil diskusinya, ibu akan sedikit menjelaskan materi. Contoh organisasi yaitu seperti di gambar sebelah kiri ibu ini. Nah, ini adalah contoh organisasi, di mana di dalam satu ruangan itu tidak hanya satu orang, melainkan beberapa orang. Nah, mereka sedang membicarakan seperti tugas. Nah, seperti kelompok, seperti pembahasan yang lain. Jadi di dalam organisasi itu tidak hanya terdiri dari satu orang, melainkan beberapa orang. Nah, sekarang ibu mau setiap kelompok presentasikan hasil diskusinya, dan masing-masing kelompok mencatat hasil diskusinya. Nanti ibu akan tanya jawab. Silakan. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Baik, terima kasih untuk hasil kelompoknya. Sekarang ibu mau tanya, selain dari hasil diskusi kalian,
Apa contoh organisasi yang ada di sekitar sekolah? Ya, betul sekali, kelompok 1 yaitu organisasi OSIS, di mana tidak hanya terdiri dari satu orang melainkan beberapa orang. Untuk kelompok 2, iya betul, seperti rapat guru. Kan dalam rapat guru itu tidak hanya kepala sekolah saja, melainkan ada guru-guru lain yang sedang membahas tugas di sekolah. Nah, sekarang setelah kita siap tanya jawab, sekarang ibu mau kasih tugas kalian, yaitu mencatat rangkuman materi, yaitu berjudul organisasi seperti di gambar ini. Jadi kalian catat rangkumannya saja. Untuk kelas 4 bagaimana kelompoknya, sudah siap? Kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Apakah ada yang mau ditanya? Tidak. Bagaimana kelompok 2? Ada yang mau ditanya? Oke, nah kalau tidak ada, mari kita membahas hasil diskusi. Nah, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ibu mau tanya, selain yang kalian presentasikan tadi, apa saja peristiwa yang ada di sekitar, contohnya di sekolah? Apa? Iya betul, seperti peristiwa alam. Ya betul, itu merupakan peristiwa yang ada di sekitar kita. Apalagi? Ya, seperti tsunami. Selain itu, apa saja contoh peristiwa yang ada di sekitar kita, seperti di sekolah? Jangan dulu yang lain-lain, tapi di sekolah kita. Apa peristiwa yang terjadi di sekolah kita? Iya, betul, seperti kerusakan ruangan kelas. Itu juga merupakan peristiwa-peristiwa. Itu terjadi karena adanya kayu-kayu yang sudah roboh atau tidak bagus, seperti atap, plafon sudah rusak kan, udah nggak layak. Itu juga merupakan peristiwa. Nah, ibu akan memberikan pencatatan, yaitu mencatat rangkuman materi yang ibu sudah kasih tadi dari awal materi. Kalian catat rangkumannya saja. Baik, untuk kelas 5, apakah sudah siap mencatat rangkuman materinya? Ah, sudah. Baik, kalau sudah, ibu akan kasih tugas seperti di depan ini. Kalian kerjakan di rumah dan kita akan membahas minggu depan. Baik, untuk kelas 4, apakah sudah siap mencatat rangkuman materinya? Kalau sudah siap, ibu akan kasih tugas di rumah seperti di depan ini. Coba diperhatikan, ditulis dan dikerjakan di rumah. Kemudian kita akan membahas minggu depan. Baik, kalau kalian sudah siap mencatat tugas di rumah, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, adakah yang perlu ditanya? Sudah paham semua? Sudah. Baik, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Baik, demikian saja materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.